Orang yang sudah disucikan nggak akan mungkin melakukan maksiat, beb. Logika aja. Yang tidak percaya Habib PKI, gue lah orangnya. Gue lebih suka gelar seperti itu daripada jadi mukibin, daripada jadi budak. Kami sudah berperadaban sebelum datuk kalian pakai celana, sebelum datuk kalian jalan tegak, sebelum datuk kalian mengenal besi. Ulama disebut kerak bersorban, ulama dihina, diejek. Sok tahu agama, makin si Taufik bab makruh aja nggak tahu dia. Nggak percaya Habib bukan berarti kita nggak percaya zuriyah Nabi, bukan berarti kita nggak percaya ahlul bait Nabi. Nggak nyambung itu. Justru kalau kita percaya dengan omongan dia, kita yang murtad. Mereka berdoa kepada Umar Muhdor, kepada berhala yang bernama Umar Muhdor sebagai perantara. Saya itu kafir, saya itu murtad karena tidak percaya Habib. Nah, saya orangnya nggak percaya Habib. Terserah kalian, mulut kalian tidak akan mengkafirkan saya, walaupun mengkafirkan secara lisan kalian, secara moncong congor kalian. Jangan terkecoh. Sekiranya Yesus itu ya kawin dan punya anak, bisa jadi ada juga yang ngaku-ngaku keturunan Yesus. في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن سلمك الله واعذرني من الأسماء. فيه عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم يعني الشريف القرشي. وهنا في طالع على جي وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفيه عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت. واعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على J1 وجي مستحيل. Ini kan kajian kita, Pak Edi. Jadi sama-sama keturunan Nabi Nuh, iya, tapi bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Beda anak tadi. Beda jalur. Beda jalur. Makanya haplogrupnya beda. Bisa jadi itu wali setan. Makanya aku bilang, beda ajaran kalian dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu update. Makanya otak kalian update juga. Kenapa Islam jadi terkesan mundur, keterbelakangan? Karena orang-orang seperti kalian. Hari gini masih bicara terbang. Hari gini masih bicara jalan di atas air. Jakarta datang ke istana mengaku dia lagi hamil. Dan bayinya bisa baca Al-Quran. Jadi banyak orang itu percaya, kecuali Buya Hamka. Sekarang kalian mau bilang sama kita, digigit kobra, kobranya mati. Makanya saya lebih cocok, lebih logika, saya menangkap apa yang diutarakan oleh Kiai Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu wali terbagi dua, ada wali Allah, ada wali Setan. Wali Allah dapat ilham dari Allah, wali setan dapat. Jadi jangan. Ya, tinggal kalian pikir, kalian punya akal, kalian punya guru, kalian punya pedoman. Pedoman gua bukan Habib. Kalau ikut Al-Quran saja, tidak ikut Habib, itu sesat. Gua pilih sesat, tapi sejalan dengan Al-Quran. Ingat kata-kata Ketua Robitoh Al-Habib Taufik Asqaf, ngikuti Al-Quran tapi tidak ngikuti Habib, tidak ngikuti Habaib, itu sesat. Maka gua milih sesat aja, sesat di jalan Al-Quran, daripada kelihatan tidak tersesat, kelihatan kita selamat di jalan Habib. Yang tidak percaya Habib PKI, gua lah orangnya. Gua PKI. Gua lebih suka gelar seperti itu daripada jadi mukibin, daripada jadi budak, daripada jadi donatur sedangkan gua masih miskin. Yang tidak percaya Habaib itu kafir, sudah gua bilang tadi. Yang tidak percaya Habib itu komunis, gua lah orangnya. Yang tidak percaya Habaib ateis, gua lah orangnya. Gua ateis yang percaya kepada Allah. Gua ateis yang percaya kepada Nabiullah. Gua ateis yang percaya kepada Rasulullah. Gua ateis yang percaya kepada kitab suci Al-Quran. Gua ateis yang percaya kepada rukun Islam dan rukun iman.
Karena omongan mereka semua banyakan dobol, saudara. Gedebrus, dusta. Contoh, di Tarim itu, saudara. Di Tarim itu semua wali. Jadi kalau kita ke pasar, itu yang jualan wali tidak jauh daripada Al-Quran. Mereka baca Al-Quran. Kalau lagi tidak ada pelanggan, mereka baca Al-Quran. Kita lihat pasar di Tarim. Kita punya teman juga di Tarim. Di saat kita berada di dalam zona canggih seperti sekarang, yang mempermudah kita untuk mengakses segala sudut yang ada di bumi ini. Jadi kita pelajari, betul nggak seperti omongan dia? Betul nggak seperti omongan dia? Makanya ajaran kalian tidak update, Bib. Nah, ajaran itu mungkin 100 tahun yang lalu cocok, karena orang nggak bisa mengakses. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Di masa hidupnya Ali Asakran mungkin cocok ajaran itu. Ajaran-ajaran seperti itu. Makanya aku bilang, beda ajaran kalian dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu update. Dari masa ke masa, tidak akan pernah out model. Selalu update. Jadi tidak peduli dari kaum yang mana, oke? Tidak peduli dari agama yang mana. Intinya, jika Anda mengancam bangsa dan negara kita, maka wajib hukumnya kita melawan Anda, begitu. Oke? Nah, saudara, saya mulai menganalisa. Nah, ini di luar daripada tesisnya Kiai Imaduddin ya. Saya menganalisa dan saya temukan ada satu alasan untuk mengatakan bahwa para habaib Ba'alawi memang benar-benar bukan keturunan Nabi Muhammad. Saya menemukan satu alasan yang menurut saya cukup sederhana dan menarik juga, begitu. Alasannya apa? Begini, jika benar mereka adalah keturunan Nabi Muhammad, nabinya umat muslim, semestinya mereka mengetahui persis asal usul Nabi Muhammad itu, ya kan? Dari mana asalnya? Dari mana suku bangsanya? Ya, siapa kakek moyangnya Nabi tersebut? Tentu mereka menguasai itu, tentu mereka paham betul soal itu. Nyatanya ada seorang habib yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari Hadramaut, Yaman, begitu. Nah, ini menurut saya bukti bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Dan saya pikir target mereka jelas bahwa suatu saat nanti mereka akan mengklaim lebih berhak atas kepemilikan Nusantara ini. Suatu saat mereka akan berkata, kami adalah tuan, kami adalah majikanmu, kalian hanya budak. Itu target mereka, itu tujuan mereka. Ya, mentang-mentang Indonesia ini mayoritas rakyatnya pemeluk agama Islam, nah mereka coba-coba menumpang itu. Jadi mereka masuk melalui pintu agama. Saya tertarik dengan statement dari Bang Deddy Corbuzier kalau nggak salah ya. Sekiranya Yesus itu ya kawin dan punya anak, bisa jadi ada juga yang ngaku-ngaku keturunan Yesus. Ya bisa jadi. Saya pikir ini analisa wajar ya. Mengamati situasi dan kondisi pergerakan klan Habib Ba'alawi ini. Ya saya pikir ini semacam lelucon tapi juga mengandung analisa yang sangat wajar menurut saya. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya secara pribadi tidak sedang menyerang agama tertentu, entah itu agama Islam atau agama apapun, tidak. Begitu juga saya yakin dengan Kiai Imaduddin Banten dan juga Kiai Haji Roma Irama dan lain-lain ya yang meragukan nasab klan Habib Ba'alawi.
tentu saja mereka punya dasar gitu. Jadi mereka juga tidak bermaksud untuk menyerang ya kaum tertentu, ya berangkat dari sentimen suku ras agama, tidak. Setelah nulis begitu dia mati. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kashful asar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegah. Di Banten siapa namanya tuh? Di Imat, kan dia ulama kiai. Udah Imat, mau apa lagi? Coba berita Rasulullah, hati-hati, umur lu nggak lama lagi, sebentar juga hilang. Apalagi leluhurnya salah. Mending kalau leluhurnya itu benar, dia ngaku-ngaku cucu. Mending, masih mending. Udah mah ini bukan leluhurnya, dia aku-aku. Rasulullah itu kakek anak apa kakek ente? Itu kan ucapan dari seseorang yang nggak tahu diri sebenarnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Siapapun dia. Kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan ketika seorang Habib yang katanya itu jalan-jalan di mana, di surga ya. Kemudian di telapak kakinya itu ada kuning-kuning yang berbau harum, beraroma wangi, sehingga ketika Umar Muhzar itu bertanya kepada bapaknya, "Oh ya abati, wahai bapak." Ya, jazakumullah khair Beb, Manjar, Kaurian. "Wahai bapak, ya abati, mas sufra allati ala rijlaik." Apa itu telapak kakimu itu? "Oh, kamu harus tahu bahwasanya saya ini barusan jalan-jalan di surga." Nah, sehingga ada kuning-kuning. Ada kuning-kuning di telapak kaki saya. Dan jangan dianggap bahwa ini adalah kotoran manusia lantaran saya ini jalan-jalan di sapi tank atau saya habis nguras sapi tank. Enggak. Tapi kuning-kuning itu adalah bekas rerumputan yang ada di surga. Itu Be Puger ya. Nah, kita luruskan hal-hal yang seperti itu. Dan haji cukup ditarim. Ada seorang kabib yang ketika dia berangkat dari Tarim, kemudian ketika sampai satu daerah, satu tempat yang namanya Al-Jauh, itu dia di stop oleh para nabi, tidak hanya Rasulullah saja, para nabi, para sahabat, para nabi, para rasul-rasul terdahulu, nyegatlah dia, mereka itu. Kemudian mengatakan, "Wahai cucuku," Rasulullah ya, mengatakan, "Wahai cucuku, udah, kamu nggak perlu haji sudah, nggak perlu haji." Kenapa? Karena hajimu itu ditarim. Ingat nasi biryani cina. Lah. Loh, saya ini udah berangkat loh. Wahai Datu, wahai Datu, saya ini udah berangkat dari rumah. Ya siap-siap berangkat. Kenapa engkau stop kami? Yang kemudian ini ternyata menjadi acuan anak cucunya untuk beli kopi saset ya, Beb. Syukran katiran, Beb. Sehingga hal ini ditiru oleh anak cucunya. Sehingga haji yang dilakukan oleh anak cucunya itu adalah haji batin. Jadi yang sifat-sifatnya batin itu tidak hanya sholat saja, ada sholat batin, puasa batin, haji batin, nikah batin, ya kan? Tapi kalau soal dawir itu nggak boleh batin. Ya, wahai cucuku, iya kakek. Nah. Terus Urusan nasab-nasib ini, nasab saya, si A, si B, yang katanya dia keturunan Nabi atau keturunan Raden, keturunan Eyang Santang, keturunan Prabu Siliwangi, keturunan macam-macam keturunan Diponegoro, nggak ada apa-apa. Yang jalan biasa,
Yang dianggap keturunannya biasa, nggak ada juga kelihatan hormat, saling menghormati yang berlebihan. Kecuali kalau dia bernasab kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, lantas dia seorang yang alim, ya kan? Yang alim, orang yang baik dan orang itu alim, pengetahuan agamanya tinggi. Ya dia dihormati, paling orang datang cium tangan segala macam. Coba kita lihat orang Inggris, orang Eropa. Jadi yang boleh itu dimuliakan, dihormati. Itu adalah ketika seseorang itu sudah dia keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia pun juga alim, berilmu, akhlaknya baik, sehingga nggak apa-apa cium tangan. Cium kaki juga boleh, cium kaki. Tapi kalau misalkan keturunan Raden, keturunan Tubagus, keturunan ini itu gitu ya, itu nggak perlu, biasa saja karena saling menghormati, cenage. Ya. Subhanallah, na'am, masallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jadi gitu, Beb. Na'am, ya. Oke, lanjut. Nasab, nasib, nisab. Menghormat orang, ya kan? Dengan sarungnya itu nunduknya sampai ke bawah, melebihi kita cium tangan aja. Kalah, nunduknya luar biasa. Nunduk. Ya kan? Dan kepercayaan orang Jawa. Tadi berita gosip ya, Nabawi TV udah upload video tentang semua habaib dan dikritik ya, dengan kritik dan saran ya. Nanti coba saya cek itu ya. Agama Islam itu berasal dari Hadramaut, Yaman juga. Ini juga satu kekonyolan menurut saya ya. Dan ada macam-macam lah doktrin yang diproduksi dan disebarluaskan oleh para habaib klan Ba'alawi ini, yang menurut saya menunjukkan bahwa sebenar-benarnya mereka itu bukanlah keturunan Nabi. Mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Saya lebih melihat mereka itu adalah komplotan penyesat yang dalam pergerakan mereka ada target-target tertentu yang mereka tuju. Mereka menggunakan agama ya, hanya sebagai kedok untuk menguasai negeri ini, untuk tidak peduli dari kaum yang mana, tidak peduli dari agama yang mana. Intinya, jika Anda mengancam bangsa dan negara kita, maka wajib hukumnya kita melawan Anda. Islam di Indonesia dari Yaman, dari Hadramut. Islam yang bangsa ini habaib, gak paham, belajar sejarah, tak kandani awal. Mustahil. Lihat banyak anak cucu baginda Rasul di Indonesia, kita nggak kaget. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata dalam hadis tadi, ana rajulun yamani. Saya ini orang Yaman, subhanallah. Kita lihat bagaimana dakwanya orang Yaman masuk ke negeri kita. Mustahil. Mereka ngamuk ketika nggak diakui sebagai cucu Nabi. Mereka ngamuk ketika nggak diakui sebagai ahlil bait Nabi. Contoh, ada Habib palsu mengaku marganya Bah Hashim. Tapi ternyata keluarga besar Bah Hashim, ikatan keluarga mereka menolak dan kadang mengakui itu bukan keluarga kami. Itu tanda atau ciri ketiga bahwasanya ia adalah Habib palsu. Yang keempat, ciri Habib palsu yang keempat, mengganti ngarannya. Yang tadinya ngarannya tidak berbau ke Arab-Arapan diganti jadi berbau ke Arab-Arapan. Contoh, tadi namanya contohnya Ujang atau Dodi atau semacamnya, nama-nama ajam. Setelah berkaku Habib digantilah jadi Abdurrahman, digantilah contoh dari jadi Muhammad, diganti jadi Umar, diganti jadi Abu Bakar. Tadinya ngarannya ngaran ajam. Ini ciri yang keempat. Neraka dipakai. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan pernyataan tersebut. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menyatakan aku bisa memadamkan api neraka. Hanya dengan masuk ke neraka, cahayaku bisa memadamkan neraka. Nabi tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Abu Bakar tahu ucapan itu. Umar, Utsman, Ali, semua tahu. Tapi tidak ada di antara mereka, orang-orang soleh ini, orang-orang mukmin ini, para wali-wali Allah ini, mengucapkan hal tersebut. Kalau saya masuk ke neraka,
nerakanya akan padam. Tak ada satupun di antara para sahabat yang mengaku bisa memadamkan api neraka. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masuk neraka, padam neraka itu. Karena apa? Bagi kami, mereka adalah seorang mukmin, wali Allah. Hukum Al-Quran turun perantara mereka. Jadi teman-teman, penistaan agama memang banyak di sekitar kita. Termasuk mereka yang berdongeng-dongeng ria, mendawir-dawir, mendoktrin-doktrin umat dengan takhayul, bid'ah dan khurafat mereka, yang dimana mengagung-agungkan nasab beserta leluhur mereka. Ini kekonyolan namanya. Selain video AI di awal itu tadi menghina, mengolok-olok ayat Allah, orang-orang para habaib, oknum-oknumnya juga banyak yang mengolok-olok ajaran Islam, syariat Islam dengan berkedok karomah tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kalian berpikir. Silahkan dipikir. Kalau untuk berdebat berarti bohong itu. Umat tuh bingung, kita ikut siapa? Jaga diri kita, jaga kemerdekaan. Merdeka itu antara badan, hati, ruh. Cinta kasih sayang. Saya ini orang rakyat biasa, tapi sadar bagaimana ini untuk antara NU sama NU, bagaimana supaya ramah tamah, cinta kasih sayang, kita satukan kebersamaan. Karena itu ilmunya NU. Kita harus membangun benar-benar, apalagi mendekati pemilu. Jangan sampai chaos, jangan sampai kisruh. Jaga Republik Indonesia, jaga ini persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Betul atau tidak? Segalapun kita ini jangan merasa paling tinggi. Belum tentu di depan Allah, di depan para nabi, para sahabat, para wali, belum tentu kita ini dimiliki atau pengen didama-dama, belum tentu. Kalau orang ahli tirakat berarti tahu sufi dan tasawuf. Kalau orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, apapun, segalapun yang ada di diri kita, hati kita, ruh kita, pasti tanggung jawab dunia akhirat. Buktinya apa? Benar-benar seorang ulama siap menjadi penjaga gawang neraka. Sebagai ulama siap menjadi tumbanya Pancasila, tumbanya Merah Putih, tumbanya NKRI. Jadi bukan koar-koar. Saya di Iloilo, alhamdulillah saya belum kena. Tiap hari di tahun 99 sampai sekarang mendoakan terus siang malam. Waktu corona ada yang berkoar-koar? Tidak ada. Kenapa? Takut mati, berarti nasabnya gugur oleh corona. Kok sekarang koar-koar? Coba koar-koar waktu corona, membantu umaroh, membantu ulama, membantu tanah air, dan membantu Pancasila. Buktinya bagaimana? Tidak ada satupun pakai masker, pakai itu, takut ngomong ngejelekin umaroh, ngejelekin ulama, ngejelekin segala, nggak ngasih apa. Saya berkorban demi rakyat, demi umaroh. Apa? Beras 200 ton dibagikan. Bukan omong kosong. Ngaji kitab gampang, ngaji Quran gampang, fakta yang jelas. Betul atau tidak? Nggak usah koar-koar, fakta. Kalau masalah bikin kitab atau baca kitab segala, semua bisa kalau diajarkan. Prakteknya di dunia tidak ada yang hebat kecuali Rasulullah. Fakta itu. Kita ini proses dalam dunia ini. Buya mau bertanya, apakah betul para habaib itu dijamin masuk surga sesuai dengan ceramahnya mereka di podium, ya, karena mereka menganggap bahwa dirinya ahlul bait yang dijamin masuk surga. Kalau kita bicara masuk surga atau tidaknya, seorang habib atau seorang kiai harus tanggung jawab dunia akhirat. Jadi yang mengikuti ini ulama atau habib apapun, jangan minta-minta, tetap harus tanggung jawab dunia akhirat. Karena sesuai dengan surat Yasin. Apa surat Yasin? 21. Semua pengen masuk surga, siapa yang nanggung? Jangan pun masuk surga, jamaah santri siapapun yang mengikuti orang itu harus dijahit dong. Ibarat ada corona, habib atau kiai atau siapa, coba ajak diselamatkan umatnya. Ada yang mati pun kabur, nggak tanggung jawab, apalagi urusan neraka atau surga. Kalau saya sudah sumpah, saya demi Allah, Rasulullah, wallahi hak, saya siap menjadi penjaga gawang neraka. Saya siap menjadi tumbanya Pancasila karena cinta kepada tanah air, karena cinta kepada umat. Mau bertanya Abah, siapa sebenarnya yang menjadi otak untuk mengacak-ngacak Nusantara ini? Apa emang oknum Habib itu sendiri atau ada orang asing di luar Indonesia yang mendesain semua ini? Jadi ini disebutnya politik agama. Politik agama itu bagaimana agama Islam sama Islam dibenturkan. Supaya apa? Supaya keruh yang ada di negeri ini, yaitu Indonesia. Memang dari dulu pun, dari zaman kerajaan, zaman Wali Songo, zaman ulama, zaman kiai, zaman aparagus, zaman santri, sekarang sudah digoreng. Jaga Indonesia, jangan sampai pecah belah. Biarpun mereka ngomong bagaimana, ini tanah air Indonesia, bukan tanah warisan, tetapi tanah tumpah darah. Makanya kita, yuk kita bangkit. Ulama Nusantara, kiai Nusantara, Gus Nusantara,
santri Nusantara atau keturunan kerajaan Nusantara, bangkit sekarang. Jangan diam, jaga marwah Pancasila, merah putih NKRI. Gitu dari saya.